wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya memberikan sedikit pencerahan tentang anestesi pediatrik ya. Jadi anestesi pediatrik modul ini dia dibina atau diampu oleh dua dokter anestesi, yakni saya sebagai dengan dokter Echa. Sebenarnya saya dengan dokter Echa. Kemudian kita rencanakan mungkin berakhir tanggal 20 Desember. Jadi nanti saya harapkan cari kasus, kemudian kalau ada kasusnya kita berdiskusi, ya diskusi apa-apa yang penting buat kamu. Ya, misalnya ada pasien di depan di UGD kamu jaga, ada pasien invaginasi, kamu mau laparotomi, ya bisa angkat satu kasus kita diskusikan di mana kurangnya, yang mana perlu koreksi, karena kalau kuliah satu arah begini saja kita tidak tahu kamu punya kemampuan di mana ya. Nah, jadi ini saya cuma memperkenalkan saja apa-apa yang perlu kamu perhatikan pada menganestesi pada pasien anak. Saya mau tanya dulu, kau sudah pernah menganestesi anak kah semua? Umur berapa yang termuda kau pernah anestesi? Halo? Sahabat Prof, untuk sendiri belum pernah Prof, cuma ikut dengan senior Prof, membantu senior Prof. Membantu senior, tidak pernah kau mengintubasi pada bayi? Umur berapa yang kau pernah bius? Yang kau bantu seniormu umur berapa? Belum pernah sama sekali? Sahabat Prof, kalau bantu senior Prof, ini di WS Prof, di COT Prof, ini yang paling kecil ya neonatus Prof. Neonatus pernah. Umur berapa? Ya, umur neonatus itu dari 0 sampai 1 bulan. Ada yang 7 hari Prof, sahabat Prof. Kau sudah intubasi pasien 7 hari? Sahabat belum Prof. Apa kau maksud? Mendampingi? Iya Prof, cuman observasi senior Prof. Silakan Prof, iya Prof. Sekarang saya kira sekarang kita mulai saja, kalau begitu kita berdiskusi tentang anestesi pediatrik ya. Sebetulnya kalau tujuan pembelajaran di sini adalah mampu menjelaskan perbedaan anatomi, fisiologi, farmakologi dan psikologis pada bayi, membedakan bayi dan anak dan orang dewasa ya. Kemudian mampu menjelaskan hal apa saja yang perlu diperhatikan pada kunjungan para anestesi, meliputi anamnesa, pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang, premedikasi, puasa pada bayi dan anak ya. Jadi mungkin sudah bisa memulai kamu menganestesi pada bayi dan anak ya. Kemudian untuk neonatus mungkin jangan dulu, kan kalau pada bayi, kalau neonatus kan umur 0 sampai 1 bulan. Kalau bayi 1 bulan sampai 1 tahun. Jadi untuk bayi mungkin sudah bisa kalau kita lihat prepuasa bayi dan anak ya. Mampu menjelaskan penelaksanaan perioperatif bayi dan anak dengan infeksi saluran nafas bagian atas ya. Mampu menjelaskan tentang ETT, LMA, laringoskop. Jadi artinya sistem pernafasan yang digunakan, misalnya Jackson Rees, Stylet, jalan nafas orofaring, dan sistem anestesi yang kita pakai. Kemudian menjelaskan pemberian cairan perioperatif pada bayi dan anak. Kemudian mampu menghitung jumlah darah total,
dan banyaknya perdarahan yang hilang selama operasi dan kapan membutuhkan transfusi. Harusnya pada pasien bayi ya, bukan anak ya. Bukan pada bayi, bukan neonatus. Mampu menjelaskan obat premedikasi apa saja dan cara pemberian serta penyulit yang bisa ditimbulkan dari obat premedikasi untuk bayi dan anak. Mampu menjelaskan cara induksi kasus bedah sederhana. Nah, ini maksudnya kasus bedah sederhana mungkin seperti jangan laparotomi, misalnya laparotomi splenektomi pada bayi, tapi yang sederhana mungkin hernia atau ortopedi anak, bisa kan kamu bikin ya. Kau belum pernah juga membius ortopedi anak belum? Halo? Belum, Prof. Belum juga? Cabe belum, Prof. Jadi mulai sekarang kau sudah bisa lakukan ya. Nah, tentunya kamu bertanggung jawab melakukan pre-op, kemudian persiapan operasi, tapi mungkin didampingi oleh seniormu yang ada. Jangan dibalik. Jadi kamu yang disuruh-suruh di situ ya, tapi kamu didampingi atau didampingi supervisor yang ada di COT misalnya ya. Kemudian mampu bagaimana melaksanakan pemulihan yang mulus, tidak menangis pasca bedah ya. Mekanisme spasme larynx, spasme bronchus pada anak ya, dan bayi dan anak. Ini semua kok bisa bikin sebetulnya ya. Mampu menjelaskan cara mencegah dan mengatasi spasme ya, kemudian regional yang sederhana misalnya kaudal ya. Sekarang apa yang kita mau bicarakan pada siang ini adalah objektifnya perbedaan anatomi dan fisiologi anak dan orang dewasa. Evaluasi preoperatif, kebutuhan puasa, premedikasi, teknik anestesi. Kemudian mungkin kalau ada waktu kita bicara tentang spasme, perdarahan ya. Kalau belum nanti kita sambung di lain waktu. Nah, kalau kita lihat tadi, makanya saya ada neonatus, ada bayi 4 minggu 1 bulan sampai, ada anak-anak ya, ada preschool 4 sampai 6. Jadi mungkin dari sini kau sudah bisa lakukan mulai dari awal dulu, mulai 1 tahun ya, 1 tahun sampai jadi di atas 1 tahun. Kemudian mungkin akhir dari semester berapa sekarang? Semester 5. Semester berapa kok sekarang? 4. Semester 4. Akhir semester 4 mungkin kok sudah bisa pada bayi 1 bulan ke atas. Ya, enggak apa-apa. Mulai belajar tapi jangan sendiri. Harus didampingi oleh minimal chipnya atau yang lebih senior dari kau. Kemudian yang penting buat kamu itu, pediatrik itu bukanlah dewasa kecil. Nah, ini yang perlu kau tahu. Bukan, jadi artinya kamu tahu kan bahwa dewasa bukan dewasa yang umur yang beratnya kurang. Tapi pediatrik itu mengalami proses pertumbuhan, proses tumbuh kembang. Ya, jadi ini yang penting. Sehingga dengan adanya perbedaan pertumbuh kembang bayi ini, makanya ada perbedaan fisiologis, anatomi, dan farmakologi daripada obat. Jadi inilah yang mempengaruhi teknik anestesi yang ada, fisiologis, anatomi. Misalnya, bagaimana tentang anatomi? Anatomi bayi itu kepalanya besar, lidahnya besar, ya, kemudian lehernya pendek, ya, sehingga
susah untuk mengelola jalan nafasnya. Nah, bagaimana caranya supaya gampang mengelola jalan nafas? Sangat berbeda dengan pada orang dewasa. Kalau seperti pada orang dewasa, misalnya saya ajarkan kamu untuk mempermudah intubasi, kamu membuat satu yang namanya sniffing posisi, di mana membuat satu garis lurus antara aksis oral, farinks, dan laring dengan mengganjal kepalanya, bantal, bantal, jadi diganjal. Kalau bayi tidak boleh diganjal bantal kepalanya karena occiputnya besar, ya. Kemudian, ini anatomi dan fisiologi pediatrik, ya. Nah, seperti misalnya anatominya, kepala dan lehernya besar, jalan nafasnya sempit, ya, laringsnya anterior dan sefalik besar, epiglotis, adenoidnya menonjol, ya, sehingga memang susah melakukan intubasi. Makanya jangan dulu melakukan intubasi pada bayi, ya, pada neonatus. Jadi mulai perbaiki dulu jalan nafasnya. Jadi mulai sekarang bisa melakukannya. Nah, kemudian di sirkulasinya, kita tahu pada sirkulasi bayi masih ada sirkulasi HB fetal. Jadi masih ada HB fetal itu yang mengalir di sirkulasi bayinya, di mana HB fetal itu akan sangat mengikat oksigen, sehingga kalau HB-nya sama dengan orang misalnya umur yang lebih tua, mungkin masih bisa masih bisa ditoleransi dengan melakukan memperlambat transfusi. Tapi kalau bayi tidak, karena memang terikat, ya, dari baru sempurna pada umur 6 bulan. Jadi HB fetal itu baru hilang dan sama dengan orang dewasa pada 6 bulan. Jadi kalau umur 6 bulan, jangan bilang, oh harus kita ambil HB 10 misalnya, baru habis HB 8 baru ditransfusi. Tidak boleh, mungkin HB 10 sudah mulai kau transfusi. Karena takut terjadinya hipoksi. Nah, yang penting juga kanulasi pemasangan vena. Ini juga otot-otot diafragma dan interkostalnya masih lemah. Karena otot-otot diafragma interkostalnya lemah, jadi kalau misalnya distended perutnya, ya, maka dia akan mendesak paru-paru ke atas. Maka tidal volumenya akan turun. Fungsional residual capacity turun. Apa itu peranan fungsional residual capacity? Itu kan volume paru. Jadi volume paru yang ada di volume udara yang ada di isi paru pada saat dia ekspirasi dan inspirasi dalam. Nah, makanya inilah perlunya pada pasien-pasien bayi harus dipreoksigenasi dulu sebelum intubasi. Jauh lebih penting dibanding dari orang dewasa. Kemudian kita lihat, nah ini seperti ini naresnya besar, kemudian nah, kita lihat lagi. Nah, seperti misalnya kalau orang dewasa, baring begini, ya, pasti kepalanya lurus. Kalau ini tidak, kamu lihat, kalau dia baring terlentang biasa, pasti terefleksi. Susah intubasi kalau begini. Inilah implikasi. Occiputnya masih besar, ya. Kemudian ini. Apa caramu supaya bagus posisinya? Makanya bantalnya itu bukan di kepala ditaruh, tetapi di bahunya yang diganjal. Ya, mengerti ya? Di bahunya diganjal supaya terjadi posisi netral. Jadi kalau mau membebaskan jalan nafas, chin lift kombinasi jaw thrust, ya, untuk dan membuka mulut. Ini airway ini. Nah, inilah posisinya yang paling bagus untuk bayi intubasi. Kalau orang dewasa kan
Di ini yang diganjal, ya. Tapi kalau bayi, bahunya. Supaya satu garis lurus ini gampang mengekstubasi. Jadi ekstrimnya itu harus ada shoulder roll, jadi mengganjal shouldernya supaya terjadi posisi netral bayinya. Ya, jadi kalau ada bayi pasca bedah, ya kau harus begini, kau ganjal shouldernya supaya jalan nafasnya bisa bebas. Ya. Nah, ini juga sudah seperti tadi bernatus remaja, hidungnya kecil, mandibula kecil, kavitas oral kecil, leher pendek, epiglotis. Aku lihat pada bayi dibanding dengan orang dewasa ini sempit kalau ya. Jadi ini sempit jalan nafasnya. Kalau orang dewasa kan berbentuk corong tabung lebar. Tapi ini tidak, di ke bawah itu sempit. Ya, jadi krikoid, tiroid di sini jadi mulai sampai di krikotiroid mulai sempit di sini. Ya, sempit. Jadi terjadi penyempitan. Apa implikasinya? Kau harus pasang cup sesuai dengan ukuran. Kalau terlalu besar, bisa odem. Kalau terlalu kecil, longgar dia. Nah, sekarang ada penelitian bahwa dulu kan kita takut jangan menggunakan cuff pada pasien anak. Ya, nah sekarang tidak, dengan adanya cup yang bagus sekarang yang halus. Dulu waktu zaman saya sekolah memang susah karena cupnya itu warna merah, ya, warna merah sangat kaku. Itu pun dicuci kalau selesai operasi. Nah, memang itu tidak bisa kita pakai untuk cuffnya. Nah, sekarang bagus ya. Jadi ada penelitian itu tidak ada korelasi antara perbedaan antara ada cuffnya dengan tidak ada cuffnya pada terjadinya komplikasi respirasi seperti odem nafas, kemudian spasme larynx dan lain-lain. Nah, ini juga kamu lihat kalau kointubasi pada bayi, nah ini yang dilihat. Dia punya epiglotisnya itu lebar, ya, besar dan lebar, ya. Nah, makanya kalau kita intubasi bayi, ya, kalau kita intubasi bayi dan anak, laringoskopnya itu kita tidak, kalau dewasa kan laringoskopnya kita, blade-nya laringoskop antara velikula dan epiglotis kan? Iya. Nah, tapi kalau bayi ini diangkat, jadi epiglotisnya diangkat oleh laringoskop. Itu yang membedakan. Karena memang besar dia, jadi dia diangkat, ya. Apalagi bedanya? Nah, bedanya lagi antara fisiologi pernafasan bayi di mana ekspansi AP jadi ekspansi ke depan dan ekspansi ke lateral dinding dadanya sangat terbatas. Jadi artinya paru-parunya itu sedikit tidak bisa terlalu mengembang. Kemudian diafragma pada bayi dan neonatus itu yang bayi kurang dari 2 tahun mudah lelah karena kekurangan otot-otot tipe 1. Apa implikasi kliniknya? Nah, setiap perbatasan gerakan diafragma menghasilkan kesulitan pernafasan. Inilah. Jadi misalnya ada Hirschsprung disease, distended dia punya perutnya. Jadi kalau ada distended perut selalu dia pasti tekan ke atas. Dia tekan ke atas, kemudian pengembangan paru dadanya AP lateral terbatas, ke lateral juga terbatas, AP posterior terbatas. Nah, kalau terjadi tekanan intraabdominal kuat, menghambat ventilasi. Ya, apa implikasinya? Nah, karena kita tahu, ini yang paling penting kau tahu ini, konsumsi O2 pada bayi, pada anak dan bayi lebih tinggi dibanding orang dewasa. Kalau bayi itu kebutuhan O2-nya itu 6 sampai 7 cc per kilogram berat badan per menit. Ya. Kalau orang dewasa 3 sampai 10 per menit.
Apa implikasinya? Neonatus, bayi dan anak mudah terjadi hipoksi. Ya, jadi makanya hati-hati. Ya, mudah hipoksi karena sempitnya fungsional residual capacity dan kebutuhan akan oksigen makin tinggi dibanding daripada orang dewasa. Pada ini ya, per kilogram. Ya, ini yang penting yang harus kau tahu. Kemudian apalagi fisiologi? Frekuensi nafas lebih cepat, compliance paru rendah. Nah, makanya ini tadi, karena compliance paru rendah, sehingga mudah terjadi hipoksi dan desaturasi. Compliance dinding dada juga lebih hebat. Kapasitas residual fungsionalnya lebih rendah. Kalau kau berbicara tentang kapasitas residual functional capacity, FRC-nya ini kan lebih rendah daripada anak dibanding daripada dewasa. Nah, kita itu harus mengisi fungsional residual kapasitas lebih banyak oksigen. Karena kalau apnu banyak cadangannya. Tapi ini sudah kecil, dia punya fungsional residual capacity, kebutuhan oksigennya semakin tinggi, sehingga mudah terjadi hipoksi. Kalau mungkin kalau kau preoksigenasi pada orang dewasa mencapai 100% fungsional residual kapasitinya, mungkin masih kita bisa bertahan 5-7 menit hipoksi. Tapi kalau bayi enggak, mungkin cuma bertahan 2 menit sudah hipoksi dia. Nah, makanya cepat-cepat kau ventilasi. Jadi jangan takut gagal intubasi, tapi kau takut dia hipoksi lebih lama. Jadi kalau kau gagal 3 menit, ya ambil alih lagi ventilasi yang bagus lagi ya. Nah, sampai kita berhasil melakukan intubasi. Kemudian denyut jantung lebih cepat. Tekanan darah lebih rendah. Nah, ini yang penting juga. Rasio luas permukaan tubuhnya lebih tinggi dibanding berat badannya. Jadi 1/3 daripada orang dewasa. Apa artinya ini? Mudah terjadi penguapan. Makanya kalau kau membius pada anak, suhu ruangan jangan dingin. Ya, karena kalau dia dingin, anaknya lah hipotermi, bisa tidak nafas. Cairan tubuh totalnya lebih banyak dibanding daripada orang dewasa. Oke, ini konsep-konsep ini yang perlu kau tahu di dalam memberikan anestesi pada bayi dan anak. Seperti misalnya luas permukaan tubuhnya. Kalau perlu jangan kasih pakai AC dulu pada saat atau suhu ruangan harus dinaikkan. Ditambah lagi pada anak pengontrolan termoregulasinya belum matang. Jadi karena terjadi sehingga dia bersifat poikilotermi. Apa itu poikilotermi? Dia mengikuti suhu tubuhnya itu, dia mengikuti suhu tubuh ruangan. Jadi kalau suhu tubuhnya dingin, dia tidak bisa berkompensasi. Sehingga mudah terjadi hipotermi. Nah, ini mungkin kamu tidak perhatikan. Pasca bedah, mungkin bedah anaknya sudah mencuci-cuci perutnya dengan air dingin, ya, atau setengah dingin, kemudian pasca bedah tidak mau nafas-nafas, ya. Nah, mungkin karena ini tidak bangun-bangun, karena dia hipotermi, ya. Jadi ini yang paling bahaya buat pasiennya. Tapi kau tidak perhatikan. Kemudian sistem respirasi. Respirasi paru masih berkembang, kemudian ventilasi sama alveolinya baru matang di umur 8 tahun, ya. Kemudian hipoksi dan hiperkarbi, dorongan untuk mendepresi pernafasan. Ya, ini yang lebih cepat daripada. Nah, ini sama tadi yang implikasi kliniknya tadi,
fungsional residual kapasitas yang rendah, close volume-nya lebih rendah, compliance parunya lebih rendah, compliance dinding dada lebih lebar, kebutuhan oksigen 2 kali daripada orang dewasa, ya kalau lihat ya, 4 sampai 6. Nah, kemudian produksi CO2-nya 2 kali dari orang dewasa. Apa artinya? Pasien ini mudah terjadi hipoksi. Ya, mudah terjadi hipoksi dan hiperkarbi karena dia sudah diproduksi CO2 yang tinggi. Nah, ini saya mau tanya tadi, tapi saya lupa. Apa implikasi kliniknya? Tapi saya sudah jawab, jadi susah. Implikasi kliniknya, ini dia. Karena implikasi klinik daripada ininya, kapasitas residual fungsionalnya yang tinggi, yang rendah, kebutuhan oksigennya yang tinggi, sehingga mudah terjadi hipoksi dan atelektasis. Nah, ini yang kamu perlu tahu sebelum menganestesi pada orang anak-anak. Ya, jangan harus mengerti dulu ini. Harus kamu takut dulu bahwa ini bahaya terjadinya hipoksi dan atelektasis. Kemudian, bagaimana tentang ini tadi nafas? Nafas sudah mengerti semua ya? Baru kita bernafas ini. Nah, sekarang kita ke kardiovaskuler. Perubahan vaskovaskuler itu adalah perubahan sirkulasi dari penutupan foramen ovale, ya, foramen ovale. Nah, yang penting juga di sini sistem saraf simpatik, ya, dan refleks baroreseptor belum matang. Kalau simpatik belum matang dan baroreseptor belum matang, maka mudah terjadi apa? Apa dulu? Kau lagi bicara, capek ke saya bicara. Nah, apa? Bicara saja, yang mau. Mudah terjadi bradikardi. Nah, mudah terjadi bradikardi. Jadi pada anak itu saraf simpatis belum matang, tapi parasimpatiknya sudah sempurna. Jadi mudah terjadi bradikardi. Makanya pada anak saya selalu anjurkan kamu premedikasi dengan atropin. Ya, minimal kasih dulu per atropin 0,01 ml per kilo, kemudian dilakukan induksi. Kalau tidak terjadi terlalu tahikardi. Ya, nah ini yang penting buat kamu, ya. Kemudian kardiovaskulernya jadi stroke volume terbatas, cardiac output terbatas, yang menyebabkan mudah terjadi. Ini yang simpatis, parasimpatiknya matang pada bayi, dominan itu fagolitik sehingga memudahkan terjadinya bradikardi. Apa yang bradikardi? Hipoksi, hipotermi pada saat laringoskop, ya. Nah, inilah yang bisa mempengaruhinya. Kemudian karena stroke volume, karena volumenya terbatas itu 80 kg per gram, kemudian sehingga stroke volume terbatas. Stroke volume terbatas, cardiac output juga terbatas, dipengaruhi. Heart rate ini juga kalau terjadi hipoksi pasti bradikardi. Ini bradikardi, stroke volume turun, cardiac output juga pasti turun, ya, sehingga tensi turun, ya, hipoksi semakin berat. Apa implikasi kliniknya ini? Coba Bengko bicara dulu. Mudah bradikardi, tadi aku jawab, Dik. Sensitif terhadap hipoksi, ya. Kemudian tanda utama kekurangan. Nah, ini yang penting juga. Tanda utama kekurangan cairan intravaskuler terjadi hipotensi tanpa tahikardi, ya. Nah, jadi kalau orang dewasa kan tahikardi dulu baru hipotensi. Kalau tidak, ini hipotensi tanpa karena
Tidak ada lagi kompensasi daripada simpatetiknya. Oke. Di sini menandakan tekanan darah, tekanan darah berapa, frekuensi pernafasan berapa, denyut jantungnya berapa, mulai dari neonatus sampai umur 1 tahun. Nah ini tadi, besarnya rasio luas permukaan tubuh terhadap berat badan 1/19 dari luas tubuh daripada orang dewasa. Berat badannya cuma 1/20. Sepertiganya, panjangnya cuma 1/3. Nah iya toh, sehingga bayi bersifat poikilotermi. Karena luas permukaan tubuhnya per kilogram berat lebih besar daripada orang dewasa. Kemudian tambah ketidakmatangan daripada termoregulator. Apa implikasinya? Nah, ini teman. Bayi kehilangan panas lebih cepat. Kehilangan terhebat melalui radiasi, maksudnya penguapan. Luas permukaan yang besar, kemudian metabolisme lemak coklatnya juga masih kurang. Nah, apa yang perlu kau lakukan? Coba, apa yang perlu kau lakukan untuk mencegah hipotermi? Menghangatkan suhu ruangan operasi, Prof. Nah, kita panaskan ruangan, jangan terlalu dingin. Apalagi? Pemasangan blood warmer, Prof. Nah, pemasangan blood warmer. Apalagi? Oke. Nah, suhunya sama. Jadi neonatus ini juga tidak menggigil, pusat termoregulasi belum matang, sistem pemanasan udara tersedia, dan kamar operasi harus diukur temperaturnya yang bagus. Jadi implikasi kliniknya tadi apa? Hipotermi. Mudah terjadi hipotermi. Ya, lambat kalau dia hipotermi, lambat dia pulih sadar, tidak mau sadar-sadar, ya. Makanya kalau kau membius pasien anak-anak tidak sadar-sadar, ya kau bawa ke bawah, ambil kau lampu baru kasih pemanasan, mungkin karena hipotermi, ya. Kemudian jantung tidak stabilitas, bisa terjadi depresi pernafasan, ya. Ini yang penting buat kamu. Nah ini yang perlu kau lakukan, hangatkan ruangan operasi, tadi kau sudah jawab, gunakan pemanasan radiasi, alat penghangat ruangan tempat tidur ada, blanket ya, kemudian bisa ditutup kepalanya. Dulu waktu saya kalau di Surabaya kita pakai aluminium foil, dibungkus semua badannya, baru dililit dia punya supaya tidak hipotermi. Kemudian cairan harus diinfusnya harus dihangatkan, kemudian dilembabkan gas yang akan mengalir. Nah, seperti ini misalnya, dililit dia punya badannya dengan, kemudian pakai blanket ya yang warmer. Tentang sistem saraf pusat. Nah, yang perlu sebetulnya di mana berat otak 2 kali lipat daripada pada bayi dan 3 kali lipat pada, jadi otaknya itu bayi besar ya, 6 kali lipat dari orang dewasa, 2 kali lipat dari orang dewasa. Kemudian yang perlu Pak di sini kau lihat adalah chorda spinalis. Chorda spinalis itu dia berakhir di berakhir di lumbal 3. Kalau 1 tahun berakhir di lumbal 1 ya. Sedangkan jadi kalau misalnya kamu mau spinal ya jangan terlalu tinggi, terlalu rendah kau berikan ya. Hati-hati dalam anestesis spinal neurological. Karena dia
berakhir di lumbar. Kalau fungsi ginjal, ginjalnya juga belum matur. Dia baru matur 6 bulan. Sehingga kita biasanya tidak pakai NSAID pada umur 6 bulan atau di harus di bawah 6 di atas 6 bulan gitu. Kalau paracetamol boleh, tapi NSAID sebenarnya nggak boleh. Kenapa? Karena metabolisme ini belum matang, bisa mengganggu glomerulofiltrasinya. Fungsi tubulus belum matang, sehingga dia tidak bisa meresorpsi air. Jadi apa implikasi kliniknya? Pada ini pasien tidak bisa menahan air, ya, pada tubuhnya, jadi mudah dehidrasi dan mudah overload untuk berkompensasi. Bisa ginjal mengkompensasi lebih volume, ya susah mengkompensasi. Kemudian kompensasi cairan tubuh, saya kira komposisinya ya saya kira sama aja. Nah, ini volume darah. Kalau semakin rendah, semakin volume darahnya semakin berkurang. Prematur itu 10 cc per kilo. Cukup bulan 8,85 sampai 9. Bayi 80, dewasa 70, ya. Pada anak-anak, pada dewasa perempuan 65, dewasa laki-laki bisa sampai 80. Nah, hematokrit sama, teman, cukup bulan 55%, HB 3 bulan 30, 6 bulan 35, kemudian PTT biasanya memanjang, ya, memanjang umumnya terjadi, namun koagulasinya masih tetap normal. Tapi kalau jangan panjang sekali, kalau beda 1,5 kali nggak ada masalah. Nah, ini juga yang saya katakan tadi. Jadi hemoglobin fetalnya masih ada 60-90% pada umur 6 bulan atau 4 bulan. Kurva berada pada tingkat dewasa. Apa implikasinya? Sangat-sangat mengikat oksigen. Jadi kalau dia ikat oksigennya, dia susah dia lepaskan. Jadi kalau orang butuh oksigen di jaringan, dia tidak lepaskan dalam pengangkutan oksigennya. Nah, sehingga kalau misalnya bayi masih di bawah 6 bulan, ya kalau memang HB-nya sekitar 10, harus ditransfusi. Kenapa? Karena untuk HB bisa mengangkut oksigen yang banyak. Karena masih ada HB vital yang mengikat, cuma jangan overloadnya. Kemudian, ini kamu lihat dia pengikatan oksigennya, ya. Kalau lihat ya, HB vital itu pelan-pelan turun. Kalau 3 minggu dalam kelahiran masih hampir berapa persen, baru lahir 100%. Terus turun 4 minggu baru sini, baru lahir itu sekitar 60, terus turun sampai 6 bulan, ya. Kalau Nah, sekarang bagaimana gastrointestinal? Kalau gastrointestinal ini reflux gastrointestinal relatif. Jadi belum matang, tidak ada keseimbangan konjugatif. Nah, ini juga yang perlu pada neonatus atau anak, dia sangat butuh glukosa. Sehingga cairannya itu kita perlu diberikan glukosa, ya, himpanan glukosanya rendah, ekskresi glukosa tidak seimbang, sehingga mudah terjadi hipoglikemi. Berisiko tinggi untuk hipoglikemi untuk prematur kecil dan umur kehamilan dan kelebihan lahir yang diabetes. Apa ini farmakologinya? Dosis obat, ya, total, ya. Nah, jadi kalau berbicara tentang farmakologi juga pasti karena tadi ada volume anatominya berbeda,
filtrasi ginjal berbeda, pasti dosis obat juga disesuaikan. Contohnya misalnya filtrasi glomerul aliran darah hepatik lebih rendah, kemudian volume distribusinya lebih tinggi, ya. Keikatan proteinnya rendah. Kalau ikatan proteinnya rendah, artinya banyak obat bebas. Karena banyak obat bebas, volumenya efek obat lebih tinggi. Ini apa? MEC-nya. MEC-nya lebih tinggi pada bayi dibanding dengan neonatus daripada dewasa. Nah, makanya lebih cepat dia tidur dia dibanding dengan halotan MEC-nya berapa? 0,85. Dewasa 0,75. Barbiturat, propofol, skolin, ya sudah ini saja. Narkotik mudah, terlalu banyak dapat mendepresi nafas. Anak-anak juga memiliki nyeri dioptra. Nah, ini membandingkan bagaimana MEC, ya. Jadi pada neonatus MEC-nya ini dia bisa pelan-pelan turun sampai mencapai konsentrasi orang dewasa. Nah, ini apa ini? Oh, ini untuk kedalaman anestesi dan hilangnya kesadaran. Nah, sekarang bagaimana menginduksi? Ya? Nah, kok pernah menginduksi anak-anak? Belum. Jadi kalau kamu biasa melihat pasien kita induksi, memang impuls belum terpasang. Jadi di overmask dulu, induksi inhalasi, pada saat dia tidur baru pasang infus, ya, koefisien. Jadi menguap lebih rendah waktu induksi. SEBO memiliki indeks terapi yang besar sehingga bisa meresiko mendepresi sistem pernafasan yang ada. Saya kira ini ya, propofolnya karena volume distribusinya lebih besar, maka dosis propofol harus lebih banyak. Neonatus lebih sensitif terhadap barbiturat. Anak dosis tiopental lebih tinggi waktu paru dan waktu eliminasinya yang singkat. Ini cuma bacaan saja sebetulnya, ini tidak perlu diterangkan. Intravena, dia hati-hati sawar darah otak, relaksasi. Nah, relaksasi otot non-depol bervariasi. Ya, kalau pasien imatur, ya sensitif, kurangi dosisnya. Ya. Ukuronium yang biasa, nah ini yang saya mau garis bawahi. Henti jantung setelah suntikan succinylcholine. Tapi succinylcholine kita kan belum pun, tidak ada nih. Jadi diberikan atropin 0,1 mili sebelum penyuntikan succinil. Tapi biar bukan succinylcholine, tapi saya pribadi kalau mau menginduksi, premedikasilah dengan atropin kalau pasiennya belum, kalau pasiennya tidak terlalu tahikardi. Nah, sekarang yang kita gunakan kan rocuronium. Tapi rocuronium dengan dosis 0,6 mili. Rocuronium onsetnya masih lama, ya. Tapi kalau di Wahidi kita pakai atracurium jauh lebih lama lagi, ya. Kemudian pelumpuh otot, ya suksin sama jenis IM, suksin dapat digunakan IM sudah ada. Kemudian bagaimana persiapan preoperatifnya? Nah, tentunya kalau kamu sudah menganestesi pada orang dewasa, persiapan preoperatifnya hampir sama dengan anak-anak. Pertama misalnya evaluasi peradab bedah
untuk mempersiapkan anak. Ya, dua di sini, mempersiapkan anak dan keluarganya. Kalau anaknya sudah besar, sudah bisa nangis, susah dipisahkan sama orang tuanya. Apakah kondisi anak optimal untuk anestesi dan pembedahan? Dievaluasi. Ya, apakah perlu optimalisasi prabedah terhadap masalah yang aktual dan masalah potensial? Ini selalu saya tekankan. Apa masalah aktualnya, apa masalah potensialnya yang bertujuan menghilangkan atau meminimalkan risiko anestesi dan pembedahan. Apakah obat dan teknik anestesi yang sesuai untuk ini? Nah, ini yang perlu sebetulnya dari semua yang kamu lihat nanti dievaluasi. Apakah perlu kamu combine kaudal dengan inhalasi? Kalau operasinya cepat mungkin di LMA saja, kalau lama mungkin di intubasi, ya. Nah, ini semua tergantung bersama dengan pada orang dewasa. Nah, bagaimana persiapan perencanaan pre-op-nya? Nah, saya kira sama, tidak ada yang lebih penting di sini. Anamnesa, nah ini selalu keluar di ujian. Anamnesa pasti selalu ditanya riwayat maternalnya. Apakah prematur, apakah imatur, kemudian kelahiran apa, riwayat neonatusnya, peninjauan, sistem demi sistem yang ada. Nah, ini anamnesa heteronya, riwayat persalinan, perjalanan penyakit, obat yang dikonsumsi, usia gestasi, post-konsumsi, dan usia kalender. Ini yang perlu kau catat baik-baik kalau kau menganestesi pada bayi. Evaluasi pre-op-nya, nah, ini juga yang paling penting sebetulnya. Yang paling penting, malformasi kongenital. Jadi kalau misalnya nanti kau dapatkan pasien dengan labiosisis, jangan labiosisisnya saja kau cari. Cari kelainan kongenital yang lain. Mungkin ada kelainan jantung, ada kelainan yang paling sering itu kelainan jantung, kelainan vertebranya, ya, kemudian kelainan kongenital yang lain. Nah, ini diskusi resiko anestesi, rencana anestesi, dan analgesia pasca bedah. Nah, kemudian yang penting juga anak besar, kita nilai kecemasan dari bayinya. Persiapannya, nah ini yang perlu. Persiapan psikologis yang penting untuk mengurangi stres. Apa penyebab stresnya pada bayi, pada anak? Dia takut, ya, ketakutan dari yang tidak diketahui. Ini yang susah ini. Ketakutan dari yang takut untuk berpisah dengan orang tuanya. Ketakutan dipisahkan, ya. Tapi ada penelitian pada anak dewasa itu, kalau kita menginduksi ada orang tuanya dengan tidak ada orang tuanya, tidak berbeda bermakna pengaruh psikologisnya. Yang penting bagaimana memisahkan anak pada saat di ruangan persiapan. Jadi mungkin yang perlu kita premedikasi saja. Kalau di luar negeri kan di premedikasi midazolam oral. Kita kan di sini tidak. Dia aja anaknya dia sampai menangis masuk OK, ya. Kau sudah dapat toh? Iya. Sampai diangkut anaknya masuk OK, nangis, baru di situ pasang. Mestinya bagusnya itu di premedikasi, di luar persiapan. Kalau perlu diinduksi di ruangan persiapan. Pada saat dia tidur, nah baru kita pasang input. Baru disuruh keluar orang tuanya. Jadi saya mulai pulang dari Surabaya sampai sekarang selalu saya kehendaki itu. Tapi sampai saat ini juga belum ada yang
belum terpenuhi, ya. Nggak tahu kenapa. Kalau kita di Surabaya itu di ruang persiapan mulai kita induksi pasiennya. Jadi dia diinduksi inhalasi pelan-pelan sampai bayinya tidur. Pada saat anaknya tidur, nah baru kita suruh keluar orang tuanya, baru pasang infus. Nah, pada saat dia bangun tidak merontak karena dia kira masih ada orang tuanya. Kalau saya di Stella Maris, saya panggil orang tuanya masuk Oka, saya suruh pakai baju Oka. Nanti di situ setelah dia tidur baru kasih keluar orang tuanya, karena susah. Kita berkelahi kalau tidak digituin. Pendekatan bergantung pada usia pasien. Pada bayi muda, neonatus hingga 7 bulan, orang tua adalah fokus perpisahan yang lembut dan nyaman. Nah, ini yang penting saja. Kemudian bayi yang lebih tua hingga 3 tahun, kecemasannya adalah permisahan yang besar, pembedahannya mungkin dia sudah tahu sebaiknya rawat jalan, kemudian keberadaan orang tua dan pemisahan orang tua. Ini lebih rewel sebetulnya pasien-pasien yang gini. Kemudian ini takut pada ada ini asesmen psikologis. Ini bagus ini asesmen psikologis. 0 sampai 6 bulan takut cemas karena dipisahkan. 6 sampai 24 bulan takut dipisahkan. Ketakutan terhadap kalau sudah 2 sampai 5 tahun mungkin beda takutnya. Takutnya itu karena takut nyeri. Takut perlukaan, nanti tidak bisa jalan kalau tidak bisa main kalau habis operasi. Sehingga kita nanti jelaskan ke pasiennya. Nanti kamu di anestesia dek, nanti dikasih tidak sakit, langsung bisa main-main. Dia mengerti. Kemudian 6 sampai 11 tahun ketakutan terhadap yang tidak diketahui. Ini yang bahaya juga, ini loss of control. Ketakutan terhadap yang dia tidak ketahui. Kalau sudah besar-besar mungkin sudah takut mati, ya, karena kehilangan jati dirinya, ya. Kamu persiapannya dengan fokus utama jelas. Jadi kalau 3 sampai 6 tahun apa yang kita lakukan? Kita jelaskan dengan baik apa yang akan terjadi ke anaknya karena sudah mengerti. Akan kamu lakukan begini, besok dipasang infus, tidak sakit, ya. Dari 3 sampai 4 tahun sudah masuk ke dewasa, berikan anak pilihan. Tapi yang paling gampang sekarang kau kasih game. Ya, dia main game, baru pasang infus. Biasa saya suruh kasih game, main game, baru saya inhalasi, ya. Sambil main game nonton, diinhalasi, tertidur dia gamenya. Kalau dia bangun dia cari gamenya lagi, mana gamenya, ya. Itu yang biasa saya lakukan kalau menganestesi pada bayi. Kemudian pemeriksaan fisiknya, bisa sama saja, jalan nafasnya, dadanya, bentuk badannya, dan penyakit komorbid yang ada. Kemudian, ini tanda-tanda distress nafas, ada snow score, Silverman shoulder score, nanti kau cari. Ini saya masukkan ini karena pernah keluar di ujian lisan nasional. Ini apa itu skor, Down score, ada Silverman address score, nanti kau lihat ya. Pernah keluar di ujian ini, makanya saya tambahkan di sini. Ini dia, nanti kau cari. Faktor resiko paling sering terkait dengan respirasi, ya. Jadi kemudian usia muda, umur 3 tahun, ada penyakit paru, ada penyakit penyerta, asanya asa 3. Yang sering beresiko juga adalah operasi jalan nafas, penggunaan obat-obat perut, kemudian ada OSA, anaknya gemuk, ya. Nanti yang paling penting juga ini OSA. Kau cari bagaimana menggali OSA. Ada itu itemnya mencari OSA, ya. Jadi kita tanya ibunya,
apakah kalau anaknya tidur, apakah dia mengorok sepertiga malam, ya jadi setengah malam dia mengorok terus, atau apakah dia memang mengoroknya sangat besar. Nah ini hati-hati OSA, obstruksi saluran sleep apnea. Atau kita tanya lagi ibunya, apakah anak ini ada periode apnu kalau dia tidur? Nah, ada skornya juga. Atau apakah dia terbangun tiba-tiba, atau apakah pasiennya ini lesu kalau di pagi hari. Lesu di pagi hari karena kurang tidur, karena takut obstruksi. Nah, ini ada skornya itu, skor OSA. Nanti kau cari ya. Pernah baca ini skor OSA belum? Halo? Iya, pernah, Prof. Ya, Hah? Prof. Pernah? Iya, Prof, pernah, Prof. Ya. Nanti kau lihat. Pernah kau baca toh? Oh ini ada pala. Ini OSA simptom ini ada pala. Dia disuruh dia tidak. Kenapa? Apakah dia ngoroknya besar, pernah henti bernafas, ya, pernah berhenti bernafas selama tidur, kemudian bagaimana keadaannya pada saat tidur, pada saat bangun, kemudian ada skornya. Skornya itu kalau skornya lebih 3, risiko apnunya itu lebih dari 3. Ada skor-skornya, enggak ada skornya. Biasanya ada skornya sini, ya. Nanti cari. Saya juga lupa. Biasanya ada skor 0, skor 1, skor 0, skor ini ya. Jadi stable, skor snoring, trouble breathing, dan gerakan tidak refleks pada saat dia bangun tidur. Kalau skornya lebih 3 kali resiko kejadian saluran nafas, komplikasi saluran nafas. Kalau ke skor 5, 10 kali kejadiannya, nanti dicari gitu. Ada skor OSA itu. Kemudian yang penting juga apa yang kau cari adalah sindrom kongenital. Jadi kalau pasiennya ada strabismus, jangan strabismusnya. Cari saja. Cari kelainan jantungnya juga. Kemudian meningokel, hidrosefalus, cari yang lain. Kemudian yang paling susah juga adalah Down syndrome. Pernah lihat kasus Down syndrome? Ya. Pernah membius pasien Down syndrome belum? Belum pernah, Prof. Down syndrome ini masalahnya lidahnya besar, lehernya pendek, ya, sehingga susah, dan otot-otot di lehernya itu sangat lemah, susah melakukan intubasi, ya. Tapi ini banyak kasusnya, tapi bukan Down syndrome-nya yang kita anestesi, tapi penyakit lain, misalnya ada hidrocephalus dengan Down syndrome, ada anorektal atriasi ani dengan Down syndrome. Ini kan kelainan kromosom 21 kan kalau. Nah, kemudian bagaimana hemodinamiknya? Kelainan jantung, nadi, perfusi, capillary refill time, kemudian produksi urin, semua kita akan nilai. Kemudian kita lihat suhunya, suhu perifer dan suhu sentral. Tadi sudah banyak kita bahas. Pemeriksaan laboratorium, apa yang kupilih? Kalau operasinya tidak terlalu berat, mungkin darah lengkap saja yang kita periksa. Kemudian kimia darah. Pemeriksaan permintaan laboratorium hanya jika ada indikasi. Kalau tidak ada indikasi lengkap, jangan diperiksakan. Kemudian penunjang darah lengkap tadi HB, SPO2, ya, untuk saturasi. Sekarang sebenarnya semua residensial punya SPO2 ya. Ada satu enggak tahu. Enggak tahu residensi apa punya itu, ada satu SPO2-nya sama saya lupa. 1 tahun lalu mungkin sudah tamat barangkali.
Kalau ada yang punya ngomong nanti saya kembalikan ya. Waktu saya COVID dulu dikasih pinjam itu saturasi. Kemudian foto toraks. Foto toraks bisa dimintakan. USG, kepala, elektrolit, ureum kreatinin, ya, ehokardiografi. Ini semua. Tapi eho tidak perlu kita mintakan kecuali ada kelainan jantung. Elektrolit juga tidak terlalu perlu kecuali ada irregular bayinya, USG kepala. Yang perlu misalnya darah lengkap, ya, HB, leukosit, trombosit, ya. Kemudian laboratorium lain, ya, koagulasi kalau ada riwayat koagulasi. Kemudian hematokrit, HB, tonsilektomi pada prematur juga glukosa, kalsium dan koagulasi. Puasa, nah ini perlu puasa. Puasa preoperatif. Sebetulnya puasa preoperatif tidak rutin, ya. Maksudnya, jadi kita bisa diberikan pemilihan puasa 2 jam bisa pada kalau air putih, ya. Jadi masih bisa diminum. Kalau dia pasti mau minum air putih masih bisa. Air putih bukan air susu, ya, air bening. Ya, air bening. Kemudian ASI bisa 4 jam. Kalau susu kaleng berserat apa semua harus 6 jam. Ya, untuk setengah. Tapi banyak biasanya kamu teman-temanmu dia suruh memang puasa jam 12 malam. Operasinya jam 12 malam, jam 12 siang. Bayangkan kalau 12 jam dia puasa, ya kasihan juga. Sekarang yang dianut itu diberikan minum 2 jam setelah operasi, sebelum operasi dengan air putih. Tujuannya itu dia tidak memberi dehidrasi pada bayinya, dia tidak rewel bayinya pada saat dia bangun. Kemudian juga mungkin dia tidak dehidrasi, dia mencegah mual muntah juga pasiennya. Nah ini, ya kalau air putih itu 2 jam. Kalau ASI 3-4. Kalau susu formula 4-6 jam. Kalau makanan biasa 6 jam. Ya, nah ini yang perlu sebetulnya. Jadi diaturkan memang jam berapa operasinya. Tapi kita kan susah diwahidin itu. Kadang-kadang dokternya terlambat. Ya, kalau lihat dokternya lah. Kalau dokternya tepat waktu, aturkan jam puasanya anaknya. Karena kasihan kalau lama puasa. Nah, kalau diberikan air 2 jam, air putih dia bisa minum 2 jam sebelumnya, dia bisa mencegah dehidrasi. Mengurangi agitasi. Ya, mengurangi agitasi, kemudian meningkatkan motility dari usus dan menurunkan gastric volume. Ya, jadi meningkatkan bising usus lebih cepat, ya. Kemudian tidak gelisah, tidak agitasi. Kalau ada itu pasien biasa pas operasi langsung menangis berteriak-teriak. Kenapa? Mungkin karena lapar, ya. Jadi kalau aku kasih minum 2 kasih saja air putih tidak akan mungkin aspirasi pasien. 2 jam sebelum induksi. Kemudian ini sama nih. Premedikasi apa yang dilakukan? Bisa IM, bisa IV, bisa NASA, tergantung apa yang kamu lakukan, ya. Oral yang paling disukai sebetulnya. Cuma kita kan jarang punya midazolam. Kalau di luar negeri itu oral midazolam yang banyak dipakai. Atropin bisa mencegah sekret akumulasi. Dan jika diperlukan predimedikasi midazolam 0,3 sampai 0,05, ya. Midazolam tidak kooperatif bisa rektal. Nah, kecemasan perioperatif, yaitu pengaruh 60% 60 mengalami kecemasan. Jadi anak cemas itu yang paling tinggi umur 1-5 tahun.
Ya, sehingga perlu penerangan yang bagus. Karena kalau dia tegang pada saat sebelum operasi bisa memberikan bermimpi buruk, bangun menangis ya terus. Nah, sehingga dan juga kalau dia menangis pada saat dia sebelum operasi, hati-hati. Mungkin udaranya banyak masuk ke perut, beresiko untuk terjadinya aspirasi. Ini yang bahaya biasanya kita lihat. Pasien berteriak-teriak digendong sama perawat, tiba di langsung ditidurkan. Malah dulu saya lihat itu dipukul dan nanya orang. Jangan nangis. Ini saya masih ingat. Ada satu dokter anestesi, tapi tidak usah dicerita karena sudah almarhum. Dia pukul gitu, tapi kebetulan orang tuanya belum keluar, masih ada di pintu nih. Nah, ini dia pediatrik fisiologi, psikologi. Bisa begini dia bayinya nangis, kesian dia. Nah, ini yang saya katakan. Ada kehadiran orang tua pada saat induksi anestesi. Jadi induksi anestesi, tapi dikatakan bahwa tidak ada bukti yang mendukung bahwa kehadiran orang tua pada saat induksi akan lebih bagus daripada tidak orang tua yang ada. Cuma yang paling penting ini karena kalau ada orang tuanya juga, kalau orang tuanya penakut bisa orang tuanya cemas. Tapi dikatakan di sini bahwa pemisahan ya, jadi kita pisahkan dengan baik di ruangan persiapan, di premedikasi bisa lebih menguntungkan dengan menghadirkan orang tuanya saat pemisahan di ruangan. Jadi tidak usah sama-sama pada saat kita induksi. Itu maksudnya. Kemudian intervensi farmakologi saya kira tidak ada masalah ya. Kemudian sedasi oral, nasal, dan intramuskuler. Kemudian persiapan. Nah, ini terakhir ini persiapan. Persiapan yang paling penting itu adalah persiapan ruangan, meja operasi dengan warmernya, mesin anestesi, monitoring, kemudian suction, kemudian alat-alat RW, kemudian alat infus dan obat-obat. Ini kok perlu siapkan sebelum menganestesi. Jadi kalau ada istilahnya statik, ya statik, tapi statik itu kan alat intubasi saja kan, ya tidak masuk semua. Kalau mau membius anak, semua harus lengkap dulu ini, baru kamu membius anak dan bayi. Nah misalnya ini, kau lihat harus ada pengganjal bahu, ya harus suhu ruangan dihangatkan dulu. Nah ini pengganjal shouldernya ya, pengganjal bahu nih. Tensinya siap, saturasi siap, ya. Kemudian EKG-nya ada. Kau siapkan memang dulu ini, baru kamu panggilannya. Jadi kita tidurkan bayinya di luar, setelah tidur didorong masuk, pasang semua ini, ya. Kemudian sudah dipersiapkan semua, diberi monitor ya. Nah, semua ada kateter-kateternya. Kemudian mesin anestesi. Mesin anestesi kamu mau pakai sistem close, sistem semi close atau open close dengan menggunakan Jackson Rees. Yang kita punya di sini kan pakai Jackson Rees. Tidak ada close dan sistem close karena sirkuit pediatrik kita tidak disiapkan. Harusnya kita disiapkan oleh sirkuit pediatrik, di mana koriget kecil dan pendek supaya tidak terlalu berat dan dead space-nya terlalu tinggi. Suction harus siap, ya. Jangan mengintubasi bayi kalau suction tidak ada. Itu yang perlu sebetulnya. Ya. Kemudian monitor mulai yang sederhana sampai yang terlengkap. Kalau operasinya sederhana cukup ada pulse oximetry
ya. Saturasi harus ada ini ya. Dulu waktu saya tidak ada saturasi. Waktu saya sekolah dulu EKG monitor saja tidak ada. Jadi kita pakai stetoskop. Makanya saya punya stetoskop bayi itu kecil ya. Ada memang harus bayi ditempel. Tapi apa kelebihannya sebenarnya pakai stetoskop prekordial? Dua. Selain kita bisa mendeteksi suara jantungnya, kita juga bisa mendeteksi suara nafasnya. Ya. Kalau tidak ada ditempel stetoskop prekordial, nafasnya kita tidak kelihatan. Mungkin sudah terekstubasi, kamu sudah berumpi. Ya. Tapi kalau kita pasang di telinga ada alat monitor, nah langsung kita, oh tidak ada suara nafasnya. Nah pasti apakah ada kinking atau terekstubasi. Nah, alat-alat yang bisa dipakai, nah, harus ada semua ukuran ini. Ada laryngoskop, ya. Ada laryngoskop yang blade lurus, bukan bengkok ya. Kemudian ada face mask-nya. Kemudian ada orofaringeal. Ada plasternya ya. Kemudian persiapan cup. Nah, cup ukuran cup kamu umur bagi 4 tambah 4 yang uncaf ya. Ya ini. Kalau kafnya 4 umurku bagi 4 tambah 3 ya, ini kafnya semua ini ya. Nah ini pembeda. Jadi tapi saya anjurkan kalau ada rumus beginimu, kau juga siapkan satu lebih kecil di bawahnya atau lebih besar di atasnya, tergantung pada saat kita laryngoskop apakah flikanya besar atau tidak. Karena kalau kekecilan dia juga bocor kan tidak bagus. Kebesaran dia keras bisa menyebabkan odem pada plika vokalisnya, jalan nafas. Kemudian laryngoskopnya untuk neonatus sampai 3 bulan kita pakai Miller. Miller ini blade lurus ya. Jadi kita itu mengangkat epiglotis ya kita. Jadi kalau blade bengkok kan blade di ujungnya, ujung blade itu antara vallicula dan epiglotis. Kalau Miller itu dia epiglotisnya kita angkat. Ya. Nah, ini ukuran-ukuran cup yang ada. ETT untuk 3 bulan, 4 bulan, 6 bulan sampai 5 tahun. Nah ini yang modern sebetulnya. Kita pakai cup yang pakai laryngoskop. Ini kita punya di Wahidin kan ini. Tapi untuk bayi nggak ada ya. Kemudian ada fiber optik ya. Untuk kesukaran intubasi. IV sama, siapkan juga alat-alat infus, siapkan aboket, ya. Kemudian, ini juga yang perlu untuk menggampangkan berapa volume masuk, tapi sini jarang tidak punya lagi kita microburets, ya ada bureknya yang gampang ada cc-nya kita lihat baru diberikan. Mungkin karena era BPJS jarang pakai buret karena terlalu mempertingkatkan bahan habis pakai. Nah, itu kuncinya. Meningkatkan bahan habis pakai. Kemudian obat-obat emergensi harus siap. Pertama yang paling penting itu atropin, adrenalin, kemudian epinefrin ya. Ini yang perlu kamu siapkan. Succinylcholine sekarang sudah tidak ada. Kemudian kalsium klorida atau kalsium glukonas kalau memang ada mau ditransfusi banyak, sodium biokarbonat juga kalau diberikan ini. Kemudian ini. Nah, beginilah tekniknya untuk membius pasien kalau mau dihadirkan orang tuanya sambil dilihat gambar-gambar. Pada saat digambar lihat gambar, kita dari jauh kita insuflasi
sevofluren, dihirup nafas, akhirnya dia tertidur. Ini menghadirkan orang tuanya. Tapi dihadirkan orang tuanya di kamar operasi ya. Kemudian induksi intravena, ini tadi induksi inhalasi ya. Kalau induksi intravena, kalau sudah anak besar. Anak besar, infus sudah terpasang. Kalau mau pasang infus, kasih lokal anestesi atau pakai krim dari Embla ya, lokal anestesi. Kemudian intravena bisa barbiturat. Kemudian induksi inhalasi pada anak kecil yang belum punya saluran vena. Kemudian induksi inhalasi sama. Induksi inhalasi bisa. Kemudian manajemen jalan nafas. Manajemen jalan nafas yang paling penting adalah manajemen masker dan jari di mandibula. Jarinya di mandibula bukan di leher ya. Nah, ini yang penting. Jadi ujung jarimu itu bukan di lehernya, di mandibulanya pasien. Selain mengangkat dagu yang lembut. Kemudian intubasi endotrahel bila laringoskop pediatrik. Lihat bilahnya. Bila pediatrik ukuran pipa sesuai dengan yang diberikan. Manajemen jalan nafas bisa LMA, bisa intubasi. Nah, inilah posisi yang bagus. Kamu lihat ya, posisi netral. Bagaimana posisi netralnya? Kamu lihat di ganjal bahunya di sini ya. Di ganjal dia punya shouldernya ya. Kemudian, nah ini kalian di ganjal ini ya, kalian ini. Jadi pada saat terlentang biasa, dia masih bentuk gini, tak. Sekarang kalau sudah diganjal bahunya, sudah mulai lurus, sudah gampang intubasi ya, kalian. Nah, jadi bahunya yang diganjal, bukan kepalanya. Ventilasi, ventilasi kalian. Yang tadi dibilang bukan lehernya yang dipegang ibu jari, tapi dagunya, ya. Kasih lurus dia cara pegang masker. Kemudian ini gambar luar negeri, ya. Nah ini gambar kita, artinya sama kita, bukan di lehernya juga kita pegangnya. Saya perlihatkan karena kemudian bisa juga kamu kalau memang mau bisa pakai dua tangan. Kalau susah untuk pakai satu tangan untuk memberikan ventilasi. Nah, cegah terjadinya. Sekarang masker itu enak karena ada yang bening. Sehingga kalau ada muntahan gampang kelihatan. Dulu tidak ada yang bening, semua warna hitam. Ya, sama dengan ambubek. Kemudian laringal mask RW. Saya kira nanti kamu juga sudah sering pasang. Kau bisa belajar pasang dulu di umur-umur yang mungkin 5 tahun ke atas, pelan-pelan ya. Ada ukurannya. Saya kira semua residen sudah punya. Misalnya umur-umur berat badannya, kaf volumenya segini beratnya. Ada semua ukurannya, nanti kau lihat ini ya. Misalnya nomor 1 berat badan kurang 5 kilo, 1,5. 5 sampai 10, nomor 3 sampai dengan nomor 4. Sekarang sudah bagus LMA. Sudah ada gel, bentuk gel yang gampang ya, gampang. Kemudian intubasi. Intubasi ya, kita sesuaikan ukuran yang ada. Alat intubasi ini yang mesti siap. Jangan mengintubasi kalau tidak ada begini siap. Bisa enggak? Tapi pasti ada semua. Ada cupnya, nah? Ada cup, ada stiletnya, ada laringoskop, ada untuk mengembangkan kap, ada laringoskop
dengan ada blade lurus, ada blade pendek, apa namanya, yang melengkung. Ada face mask, kemudian ada nasofaringel, ada orofaringel, ada spatel, ada nasal kanul, kemudian apalagi ini, ada suction, ya, ada has, ada LMA-nya. LMA-nya ini LMA yang masih jadul ya, zaman dulu belum gel. Nah, caranya kau lihat tadi setelah diganjal. Apa yang salah di sini? Masa cupnya taruh di dadanya? Ya, ini yang salah. Harusnya cup itu ditaruh di mesin, di meja dengan 2-3 ukuran. Jangan taruh di dadanya orang ya. Ini bagaya di foto, padahal salah ya. Saya mau perlihatkan. Ada juga salah-salah sedikit. Ya. Ini kemudian kau lihat ya, pakai blade lurus, blade Miller dengan ukuran 0. Posisinya gini. Nah, setelah dimasukkan, oh ini, ya, nah, dilakukanlah intubasi. Kemudian ukuran-ukuran cupnya pasti ada di bukumu semua lengkap ya. Ukurannya juga dalamnya berapa, intubasi endotracheal sudah. Nah, ini tadi, ini diganjal di bahunya, bukan di lehernya, supaya membuat satu garis lurus yang ada. Nah, kalau orang dewasa enggak, toh? Kalau orang dewasa diganjal ini kepalanya pakai bantal supaya satu garis lurus antar aksis farinks dan oral. Kalau bayi tidak, bayi satu aksis, justru kepalanya dikasih saja selimut ini supaya tidak goyang. Baru ini yang diganjal bahu. Ukuran cup untuk neonatus prematur 2,5 sampai 5. Kemudian kalau neonatus cukup bulan 3,5 sampai di atas 2 tahun pakai umur per 4 tambah 4 mm. Nah, kemudian panjang insersinya tergantung. Kalau saya pribadi tidak ada panjang insersi berapa kita insersikan. Yang penting pada saat kita masukkan kiri kanan sudah betul, tidak kedalaman dan tidak kependekan. Tapi kalau mau ya lihatlah ukurannya. 6 tambah berat badan per kilo. Kalau 2, 12 tambah umur per 2. Ini yang susah semua. Ini barangkali yang banyak tidak lulus CBTD karena tidak bisa hafal-hafal ini ya. Saya juga kalau ditanya tidak hafal ini. Sudah lupa dulu mungkin waktu ujian saya ingat. Ada yang disebut dengan rapid scan induction. Rapid scan induction itu melakukan induksi cepat. Biasanya pada pasien-pasien emergensi. Ya. Nah, ini yang penting buat kamu, sirkuit pernafasan. Sirkuit pernafasan pada bayi neonatus mungkin di bawah 2 tahun, berat badannya di bawah 2 kilo. Kita masih punya yang ada di sini adalah Jackson Rees. Ya, tapi kalau di luar kan ada sistem Megill sistem Jackson Rees, ada Tevis. Yang kita punya cuma satu saja. Kita menggunakan Jackson Rees. Nah, yang penting dalam menggunakan Jackson, berapa flow yang kamu kasih? Berapa flow yang kamu kasih? Siapa yang bisa jawab? Kalau menggunakan berapa flow pada anunya? Kalau misalnya pasiennya berat badannya 8 kilo. Berapa flow-nya kau kasihkan? Ada yang bisa jawab? Nggak bisa. Karena belum pernah membius ya. Untuk itu kita hitung beratnya dulu. Kita hitung berat badannya berapa.
baru kita hitung tidal volumenya berapa pasien ini. Ada. Kalau sudah ada, kalau jadi berat badan, tidal volume kan berat badan kali berapa? Kali 8, kali 6 ya, kali 6. Nah, itulah tidal volume. Baru kita lihat frekuensi nafasnya. Muncullah menit volume. Tah? Bisa paham tak? Nah, menit volume. Berapa flow yang diberikan, kita kasih lebih 2-3 kali dari menit volume. Karena kita pakai open system. Jadi kalau misalnya kita hitung berat badannya, misalnya 6, berarti atau 10 kali 6, 60. Frekuensi nafasnya 30 kali. 60 kali 30 berapa? 2000 ya? Nah, 2000 menit volumenya itu 2000. 2000 harus dikali 3. Berarti 2 minimal 2. Kalau kita kontrol pernafasan, dikasih 2 kali. Kalau kita kasih nafas spontan, tapi jarang untuk Jackson Rich, jarang dipakai spontan, selalu kita assisted kah atau dikontrol. Jadi dikali 2. Jadi 2 kali 2 liter, flow yang kita berikan adalah 4 liter. Ya, itu hati-hati ya. Nah, nanti kamu tidak tahu kalau kamu ambis pada anak. Nah, ini tidak ada semua kita punya. Yang kita punya sekarang cuma ada TVIS, sistem Maplison, sistem Bain tidak ada ya. Yang kita punya ini saja, Jackson Rich sistem air TV, sistem air ya. Ini Jackson Rich yang diberikan di bawah 20 kilo ya. Nah, inilah dia sistem nafas yang ini sistem, ini sirkuit nafas ini kita tidak punya ini sirkuit nafas karena tidak ada yang kecil sebetulnya di sana, kita tidak disiapin. Nah, tapi yang kita punya Jackson Rich sirkuitnya. Nah, yang kalau kita pakai ini artinya harus sistem terbuka karena di belakangnya itu ada terbuka di sini ya. Jadi flow-nya itu adalah 2-3 kali daripada menit volume. Nah, ini TVIS untuk neonatus. Ini gampang dibikin, tapi sekarang jarang kita pakai lagi. Saya punya dulu TVIS. Nah, berapa ukuran kantongnya? Nah, kita pakailah ukuran ini. Kalau neonatus mungkin 0,5 liter. Kalau 1-3 tahun umurnya, pakai kantong 1 liter. Kalau 3 tahun, pakai 2 liter. Ya, kalau 5, 3 liter. Jadi inilah kantong-kantongnya harus. Tapi kita kan tidak punya kantong-kantong apa ada. Yang punya kita ada Jackson Rich, sudahlah. Tapi yang penting saya ingatkan kamu, dia mendekatilah mungkin 1 liter dengan 0,51. Yang kedua adalah berapa flow yang kau berikan. Harus 2-3 kali dari menit volume. Nah, seperti ini ya kalian. Nah, ini bagus ini. No system, no rebreathing. FGF itu fresh gas flow. Artinya berapa yang ditunjukkan, ada pula ini, berapa yang ditunjukkan di mesin. Misalnya kita pakai sistem ini, Jackson Rich. Kalau kamu mau spontankan, bisa pakai 2-3 kali dari minute volume. Kalau kamu manual ventilation, bisa pakai 2-3. Ya, bisa 1-3 kalau kamu manual. Jadi artinya manual ventilnya dipompa terus ya. Tapi kalau mau amannya biasanya kita pakai 3 minute volume ya. Nah, bisa dispontankan sedikit atau kalau Bain system itu yang ya ini nggak punya kita ya untuk berat badan di atas 20 kilo. Biasanya saya kalau yang mudahnya itu kalau 20 di bawah 25 saya masih pakai Jackson Rich. Cuma kekurangannya boros karena banyak gas yang terbuang. Tapi
berat dia punya tidak berat. Tapi kalau sudah 25 kilo ke atas, saya sudah menggunakan sistem dengan catatan bagnya harus lebih kecil. Ya, jadi ganti bagnya kalau ada. Kalau saya di Stella Maris biasanya saya minta bag yang kecil. Kemudian kebutuhan cairan per hari ya ini. Kebutuhan cairan per hari, kalau kau sudah capek bilang ya, kita berhenti. Capek mau kau? Capek? Hah? Belum, Prof. Jangan kau sembunyi kalau capek kita berhenti. Tidak, Prof. Hah? Sekarang kebutuhan cairan. Kebutuhan cairan pada bayi 1 hari itu 50 cc air per kilogram berat badan per hari. Ini air ya, belum belum berapa glukosanya, kalorinya, belum berapa elektrolitnya, dan belum berapa kali natriumnya yang kita berikan. Nah, kalau dia sudah berat badan kalau bayi 2 hari 75 cc, kalau bayi 3 hari 100 cc. Nah, kalau dia sudah lebih 10 kilo, kita pakai sistem berapa? Apalagi istilahnya itu 4 berapa? Kau masih ingat itu kan? 421 ya? Iya. Kau enggak pernah dengar itu? 421. Iya, Prof. 421, Prof. 421. Tapi kalau mau memudahkan juga, ya, nah, kau pakai kalau 1000, lebih di 1000, lebih dari ini pakai 1000, 10, kemudian tambah kalau kelebihan 1 kilo ditambahkan 50. Ya. Kemudian lebih dari 20 kilo 150 tambah 25 kilo per penambahan. Oke. Ini 421 ya, sistem 421. Pakai sistem 421, nanti kau hafal itu. Kebutuhan cairan pemeliharaan 421 ya. Kemudian bagaimana mengganti? Inilah susahnya juga kalau lama puasanya biasanya kita mengganti, kalau tidak lama ya tidak diganti. Darah diganti darah, cairan interstisial diganti. Cairan maintenance-nya bisa Cevo, bisa isofluren, bisa fentanyl. Ya. Kebutuhannya 4 pada 10 berat badan, inilah 421 ya, 10 kilo. Tapi kalau mau gampang sebetulnya, kalau saya itu kalau mau gampang, cara gampangnya, kalau kau pakai microdrip, kalikan dengan berat badan. Ya. Jadi microdrip misalnya berat badan 12. 12 kali berat badannya berapa? 3. Jadi 12 kali 3. 12 kali 3 itu 36. Itulah tetes per menitnya untuk menggunakan microdrip. Hitung kok kalau tidak beda jauh. Jadi kalau gampangnya berapa tetes? Kasih 42 tetes pakai microdrip. Ya. Tapi kau kali jadi berat badan dikali 3 ya, dikali 3 baru kita didapat tetesnya di situ. Kemudian kebutuhan cairan, untuk operasi misalnya pengganti penguapan, ya, herniotomi 1-2. Kalau reseksi usus untuk mengganti cairan penguapannya bisa kita pakai 6-8 atau 8-10. Ini insensible water loss. Artinya tidak mengganti per darah. Lain kalau ganti darah. Darah bisa diganti dengan darah atau diganti kristaloid atau koloid. Tapi ini penguapan dalam abdomen misalnya. Kalau semakin besar operasinya, semakin besar penguapannya. Kemudian kebutuhan pemeliharaan, kenapa banyak sekali. Pada neonatus tadi saya katakan harus ada dextrosenya. Mungkin D5/4 NS.
Pada bayi D5, tapi kan enak sekarang ada KNM ya, yang ada itu apa lagi istilahnya, setengah DAD dulu, sekarang tidak ada KMG berapa dari Otsuk, apa punya itu Otsuk tadi. Kemudian elektrolit tadi air, elektrolit natrium, kalium dan kalsium. Ya. Kemudian, ini kalau cairan pengganti, misalnya dehidrasi, defisitnya. Nah, kamu hitung dulu berapa defisitnya. Untuk mencari defisitnya, kita gunakan derajat defisit cairan. Misalnya dehidrasi berat. Dehidrasi berat itu 10% dari berat badan. Nah, kalau berat badannya segini, diketemukanlah misalnya 1000. Atau 1000, bukan 1000 terlalu besar. Kita temukanlah berapa, 200 misalnya. Setengahnya itu 50% dikasih 1 jam pertama. Kemudian 20% jam kedua dan 20% jam ketiga. Ini pengganti cairannya ya. Atau kita bisa mengganti dehidrasi yang ada seperti dehidrasi cepat 20 cc per kilo, kemudian 8 jam pertama dan 6 jam kedua. Kalau penggantinya kristaloid, ya yang tidak mengandung glukosa 3 kali. Kalau koloid 1 kali 1 kehilangan darah utuh 1 kali. PRC yaitu setengah cc per cc kehilangan darah. Tapi dengan catatan supaya tidak dehidrasi, tambah kombinasi dengan kristaloid. Karena kalau setengah jika berikan PRC, HB-nya dia naik, tapi volumenya kurang, ya. Volume darah, bagaimana mengestimasi volume darah, ya nanti dihitung sendiri. Jarum, ya ini lagi jarumnya sama G3G. Di mana diinfus? Di kepalanya boleh, ya, posterior, frontalis, umbilikal, kemudian perdarahan. Kita harus melihat, saya kira tidak ada di tema perdarahan sini. Kita lihat monitoring berdasarkan bisa dirutinkan kehilangan darah. Misalnya kehilangan darah kurang dari 50, antara 30-50% atau lebih 50%. Kemudian saya kira tidak perlu ini. Perdarahan perioperatif, HB yang disiapkan adalah HB sampai 12 kalau bayi baru lahir, ya. Kemudian kalau pneumonia kronik bisa kalau anaknya dengan kebutuhannya bisa sampai FiO2-nya 30%, berapa ini? 10 ya. Nanti dipelajari ulang ini kenapa muncul kayak ini minimal. Estimasi ada tadi ya. Akses vena sama sih. Monitor ya ada semua tadi. Saya kira sudah cukup. Kemudian anestesi komplikasi yang bisa diberikan adalah RW-nya. Oh, resiko-resiko ini. Anestesi pasca bedah. Nah, ini anestesi pasca bedah bisa kamu infiltrasi atau infiltrasi kaudal, bisa berikan acetaminophen kalau berat badannya kelahirannya 25 sampai 30 minggu ya, kalau prematur kita berikan 7,5 mg per kilo paracetamol acetaminophen per 8 jam. Kalau bayinya matur kita bisa berikan 70,5 dengan catatan intervalnya yang dipendekkan. Ya, kalau lebih dari 37 minggu bisa sama dengan biasa 7 sampai. Kemudian penelaksanaan nyeri sama saja dengan multimodal analgesia. Habis baterainya.
Kemudian bisa paracetamol, modulator, NMZ4 sama bisa juga dipakai biasa jika baca saja itu. Kemudian kriteria pemulangan, pediatric post ambulatory discharge score, ada nanti kau baca sendiri ya. Ya vital siapa yang sama dengan skor Aldrich ini ya, vital sign, aktivitas, nausea, vomiting, pain dan bleedingnya. Skornya kurang 6, fastnya 6 dan flagnya kalau skor nyerinya ya. Nah, sekarang yang terakhir ini adalah apa resiko jalan nafas. Bisa terjadi laringospasme, bronkospasme. Yang penting itu adalah laringospasme dan bronkospasme dan desaturasi. Nah, yang saya mau perlihatkan di sini, dia katakan bahwa tidak ada uji coba klinik kontrol acak yang menyatakan waktu terbaik dilakukan anestesi pada penderita yang menderita upper respiratory infection. Nah, ini yang penting kau. Tapi yang saya tegaskan, kalau tidak meler ingusnya, tidak ada ronki, tidak terlalu batuk, sudah bisa dilakukan. Ya, nah, jadi jangan tunggu 2 minggu karena pernah batuk 2 minggu yang lalu, tidak ada. Yang penting kita waspada. Ya, jadi pasiennya faktor risiko, jadi membatalkan operasi, sumber daya tenaga waktu. Yang penting kamu sudah mengerti. Karena tapi sebaiknya sebetulnya kapan dilakukan? Nah, ini yang perlu di sini kita lihat. 2-4 minggu setelah kalau ada infeksi virus ya, diintubasi dengan DGEA meningkatkan komplikasi wheezing, laringospasme, hipoksi dan atelektasis. Tapi kau sebagai dokter anestesi jangan nunggu 2-4 minggu. Bisa dipendekkan waktunya, tetapi hindari terjadi wheezing, laringospasme. Apa yang menyebabkan laringospasme? Mungkin karena tiba-tiba bangun pasiennya, ada sekret, ya, ada odem sedikit. Kau kasihlah dexamethasone sebelum intubasi, suction yang bagus sebelum ekstubasi supaya tidak terjadi laringospasme. Itu kuncinya. Itulah bedanya kamu dengan dokter yang bukan anestesi ya. Nah, sekarang ada laringospasme, apa yang bisa menyebabkan laringospasme ini tadi? Ada iritasi jalan nafas. Jadi kalau ada pasien pasca pilek, pasca batuk, jangan kok ekstubasi sebelum disaksen betul jalan nafasnya. Karena kalau ada iritasi, ada sedikit sekret, itulah yang menyebabkan laringospasme. Atau pada operasi tonsil ada darah, ya. Kemudian ada regurgitasi, ada sedikit cairan dari lambung mau masuk ke dalam. Yang paling penting adalah jangan ekstubasi pada saat pasien anestesi dangkal. Sekali anestesi dalam atau pada saat bangun. Ya, tapi sebaiknya dilakukan pada saat dia teranestesi dalam, ya. Nah, karena kalau dangkal itulah yang bisa menyebabkan laringospasme. Kemudian kalau ada dexamethasone, kau berikan dexamethasone. Nah, inilah bagaimana manajemen laringospasme. Hentikan stimulus pembedahan. Kasih oksigen 100%. Kalau misalnya belum tidak terintubasi, lakukan chin lift, jotras. Kemudian nilai segera. Kalau perlu, dalamkan anestesinya dengan intravena. Kemudian visualisasi lihat larinxnya. Ya, kalau misalnya ada sekret, kita. Nah, kemudian kalau misalnya dia memang sudah biru sianosis, kita berikan tekanan positif. Pada saat diberikan tekanan positif sudah hipoksi, pasti spasmenya terbuka. Atau kalau memang ragu-ragu, kasih masker relaksan. Kasih pelumpuh otot suksinilkolin supaya terbuka dia punya spasme.
Kemudian laryngospasme, nah ini dia. Ekstubasi sadar atau dalam keadaan dalam anestesinya. Oke. Di ventilasi positif, lakukan jod trust, bisa diberikan lidokain ya 1-2 mili per kilo sebelum kita lakukan ekstubasi. Oksigenasi 100%, hentikan gas inhalasi, kasih intravena didalamkan. Nah, ini yang penting tadi, iritasi jalan nafas, sekret, jalan nafas buatan, iritasi ya, jangan berikan semua ini. Oke. Berhenti. Mati. Masih ada kok, Kak? Masih, Prof. Ada, Prof. Masih, Iya. Prof. Habis ki chargernya HP anu. Oke. Kita lanjutkan sisa sedikit. Saya tadi bilang tidak mau ganti karena mau habis jadi tapi apa mati ki. Ya. Nah, kita lihat ya. Nah, kita tadi laryngospasme itu nah, ini tadi ya. Ekstubasi bila pasien sadar atau pada anestesian dalam. Ya, ini yang penting sebetulnya.
penanganan, ventilasi tekanan positif, lakukan jotras, berikan intravenolidokain, suksinilkolin kalau memang spasme berat, tapi hati-hati memberikan suksinilkolin karena bisa terjadi bradikardi. Flucuronium boleh. Tapi pengalaman saya kalau dia sudah agak sianosis sedikit, kamu sudah memberikan ventilasi positif, pasti terbuka, ya. Kemudian hentikan inflamasinya, hentikan dia punya stimulus, ya, iritasi nafas, sekres jalan nafas, ya. Kemudian sama ini gentle ventilation bisa didalamkan dengan menggunakan propofol, ya, berikan atropin, kemudian kalau terjadi bradikardi, kemudian intubasi jika perlu. Saya kira cukup sekian ya. Nanti ada yang mau tanya kah? Nanti kalau misalnya kau cari kasus, kita bikin diskusi kalau ada pasien-pasien pediatrik, apapun pasien-pasien anak kita lakukan diskusi atau terjadi ada komplikasi misalnya perdarahan kah, ada operasi emergensi di OUGD, baru kita bikin kasusnya. Ya, satu orang bawa atau dua orang yang bawa, nanti kita diskusikan. Oke, ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan, jelas sekali ya. Kalau tidak ada pertanyaan, kita tutup. Nanti kita ketemu kembali. Sekian ya. Maaf kalau ada kekurangannya. Atau ada yang mau tanya? Silakan. Ada yang, siapakah yang lulus tadi itu? Siapa? Ada siapa yang lulus di sini anunya, CBT-nya? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada. Saya sama Suci Prof. Iya, Prof. Hah? Saya KBI sama Suci Prof. saya, yang lulus, Prof. Oh, kamu yang lulus. Siapa? Suci. Selamat, Suci. Suci, Prof. Suci, Prof. Iya, terima kasih, Prof. Siapa lagi yang lulus? Berapa orang kan lulus itu? Pro 2 Yoga orang, tadi? Prof. Iya, Prof. 2 orang. Iya, Prof. Yang lain belajar lagi. Kenapa bisa begitu kurang lulusnya? Terlalu sibuk. Jadi sekian ya, kita tutup saja ini hari ya. Oke. Kau sudah capek jawab barangkali. Nanti kau bikin kasus ya. Nanti kau Iya, presentasi. baik, Prof. Oke, saya keluar ya. Terima kasih banyak, Prof. Terima kasih, Prof. Terima kasih banyak, Prof. Terima kasih banyak, Prof.